Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, I'm first. So, gimana kabarnya kalian? Kembali lagi sama gue Brian. Selamat datang di YouTube channel gue. Untuk kali ini gue akan membahas sedikit berbeda dari video-video gue yang sebelumnya. Kali ini tema dari video gue adalah apakah masuk Inten auto PTN? Untuk kalian para pejuang UTBK 2022 ataupun para gap year dari 2021 ataupun 2020 yang sedang mencari tempat les ataupun bimbel-bimbel di luar sana untuk menunjang kalian agar masuk ke PTN yang kalian impikan di tahun 2022. Kali ini kalian tepat banget untuk nonton video ini karena gue akan memberikan suatu pencerahan yang gue alamin waktu gue ikut bimbel di Inten ini. Simak terus penjelasannya. Oke, jadi waktu itu gue masuk di Inten ini ketika gue memutuskan untuk gap year di tahun 2021. Dan akhirnya setelah gue menimang-nimang untuk bimbel, kayak cari tempat bimbel di mana, akhirnya cari, akhirnya ketemulah Inten ini gitu. Kenapa gue pilih Inten? Secara pribadi waktu itu gue juga belum tahu Inten yang kayak gimana-gimana, kayak sistem pembelajarannya seperti apa, gue belum tahu pasti karena banyak kan teman-teman gue waktu SMA dulu lesnya di Inten, mereka pun banyak yang lulus di sana. Akhirnya gue memutuskan untuk yaudah Inten aja gitu kan, ambil Inten aja gitu, nggak ada salahnya juga. Kayaknya pembuktian ataupun hasilnya itu dari teman-teman gue yang dahulu tuh pada berhasil gitu. Kebetulan daerah gue itu ada Inten yang menurut gue bagus, Inten cabang di Depok. Waktu gue daftar itu gue datang ke sana, akhirnya gue tulis formulir kayak gitu, nama dan asal sekolah kayak gitu, terus ditanya juga mau ngincer jurusan apa dan sebagainya. Ini bukti kayak waktu gue daftar itu. By the way, ada sedikit informasi aja, waktu di Inten itu ternyata ada tesnya gitu kan. Gue juga baru tahu tuh kalau di Inten tuh ada tesnya. Menurut gue kayak ini menarik sih, kayak suatu bimbel yang dimana kita tuh butuh bimbel untuk dibantu, dan ya siapapun boleh masuk. Tapi kalau di Inten itu kayak berbeda, dimana lo masuk Inten tuh nggak sembarangan, tapi lo harus dites dulu. Yang banyak ditanyakan adalah apakah tes itu sesusah itu gitu. Tapi tenang aja, untuk mungkin lolos semua yang mau masuk Inten, persiapan UTBK tahun depan, menurut gue tidak terlalu sulit tes Intennya. Hanya kemampuan matematika dasar, kayak tambah-tambahan, perkalian, pembagian, tapi hitung cepat semua. Ada persen soal cerita, geometri, pengetahuan umum gitu. For your information, jadi kalau di Inten semakin banyak jumlah betulnya, semakin sedikit gitu ya biaya yang harus lo keluarkan. Semakin banyak salahnya, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Akhirnya menentukan jadwal les gitu. Senin, Rabu, Jumat, kayak seminggu itu awalnya 3 kali dulu. Terus tiba-tiba yang tadinya seminggu 3 kali, kalau nggak salah jadi seminggu 4 kali gitu. Untuk jam pelajarannya sendiri waktu itu karena kita kelas alumni pagi ya, sekitar jam 9 sampai jam setengah 11, istirahat sebentar 30 menit baru lanjut lagi untuk sesi keduanya. Tapi menurut gue untuk pengaturan waktu sendiri itu bisa berubah-ubah sesuai sama Inten cabangnya gitu ya. Tidak terlalu yang gue omongin gitu. At least paling nggak jam segituan kalau alumni. Kalau alumni memang pagi. Tapi kalau untuk kelas reguler, kelas 12-nya gitu, mereka masuknya sore kayak abis asar gitu jam 4 gitu. Baru nanti sampai jam 8 malam kalau nggak salah kelasnya. Kalau anak reguler yang kelas 12 harus sekolah dulu kan. Pagi sampai siang gitu. Baru istirahat, sorenya baru mereka Inten. Untuk programnya sendiri, menurut gue di Inten itu bener-bener nge-push banget diri lo untuk bisa dapetin PTN gitu loh. Walaupun ini kan online ya kondisinya, gue tuh sempat skeptis gitu untuk worth it gak sih sebenarnya untuk di pandemi kayak gini, dan sistem pengajar semua juga online gitu kan. Gue ambil les kayak gitu, dan akhirnya gue memberanikan diri gitu karena gue adalah tipe orang yang bisa belajar sendiri tapi tetap butuh guidance, harus ada yang nemenin gitu, nunjukin ini kayak gini loh, prinsipnya kayak gini, konsepnya kayak gini, dan itu menurut gue perlu gitu untuk yang seperti itu. Dan akhirnya di Inten tuh bener-bener dituntun ya. Menurut gue dari les yang gue pernah ikutin biasanya tuh bagus-bagus, gurunya bagus-bagus, cuman memang gue harus jujur bahwa hanya terkadang ada beberapa guru yang hanya menonjolnya di satu masa pelajaran aja. Misalkan les A emang terkenal guru MTK-nya tuh bagus, misal di bimbel B ternyata yang terkenal itu adalah guru biologinya, karena guru biologinya tuh cenderung lebih memotivasi, cenderung lebih bagus dalam menerangkannya, dan anak-anak muridnya jadi interest sama gurunya gitu. Tapi kalau yang gue lihat di Inten yang gue ikutin di Inten Depok ini khususnya, di setiap guru per mata pelajaran itu bagus-bagus. Mereka tuh neranginnya benar-benar rinci dan kelihatan banget mereka tuh emang benar-benar mendedikasikan diri mereka untuk membantu mengajar seluruh murid-muridnya untuk bisa masuk ke PTN di tahun yang akan datang. Dari situ mulai senang banget. Akhirnya gue bisa menemukan suatu wadah yang emang pas banget sama gue, dan teman-temannya juga mendukung. Ya ambis-ambis, sevisi, dan juga bisa menghasilkan atau menciptakan vibes atau aura yang emang menggebu-gebu di setiap kali gue belajar.
Kalau di Inten itu biasanya kita dijelasin dulu per materi pembelajaran online gini. Biasanya kita pakai media Zoom. Selesai Zoom, pasti kan ada yang sesi tanya jawab gitu kan. Boleh nanya sebanyak-banyaknya. Kalian boleh mengajukan beberapa pertanyaan kalau emang masih belum dimengerti ataupun mau menanyakan hal lain, itu nggak apa-apa, ditanyain aja. Kalau udah selesai Zoom biasanya ada kuis. Kuisnya ini tergantung ya, per mata pelajaran tuh beda-beda. Kalau biologi paling seringnya kayak 15 soal, kimia 15 soal juga. Dan kalau misalnya matematika tuh kadang 15 atau 10. Setelah kita kuis dikasih waktu sekitar 15 menit kalau nggak salah. Selesai nggak selesai harus dikumpulin. Kalau nggak dikumpulin dalam waktu segitu, nilainya nggak diinput. Nilainya itu nanti diberikan ke dalam laporan orang tua gitu. Nanti orang tua kalian bisa ngecek gitu. Bisa sih di grup WhatsApp sama wali kelasnya. Di Inten tuh dapat wali kelas. Nanti wali kelasnya itu yang akan menjembatani dan memberitahukan terkait dengan perkembangan progres kita gitu. Nah, ini adalah buku fisikaku. Nah, ini tuh aku sengaja kayak ngasih bab-babnya dulu per materi, per mapel juga aku kasih tahu. Nah, ini nih, jadi di Inten itu kita disuruh nyatet dulu kayak gini-gini, kemudian abis itu ya udah nyatet biasa lah gitu. Nah, abis itu kita dapat kuisnya gitu, kayak dapat soal kuisnya gitu. Itu harus dikerjain yang yang dikasih 15 menit waktu itu. Nah, kalau kita udah ngerjain kuis, sekarang kita ngerjain soal mandirinya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Di Zoom itu kita nyatet, baru kita ngerjain kuis 15 menit. Setelah itu dikumpulin, nah baru dikasih lagi soal mandirinya kayak gitu. Jadi di sini kelihatan banget bahwa Inten tuh membiasakan banget bahwa anak-anak muridnya tuh harus terbiasa sama ngerjain soal, sama variasi soal tuh kita harus semua benar-benar terbiasa dan nggak boleh asing lagi. Karena di soal UTBK pun kita pun nggak bisa memilih kan bahwa soal mana yang akan keluar gitu di UTBK. Kita nggak bisa milih dan kita nggak bisa maksain itu harus keluar gitu. Enggak. Menurutku dengan variasi soal, dengan variasi soal, dengan seluruh materi-materi yang dijabarkan selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, itu menjadi senjata yang luar biasa bagi kita selaku para fighters atau pejuang UTBK 2022 nantinya. Untuk membiasakan diri ngerjain soal dan ketemu variasi soal itu sangat-sangat berguna dan sangat-sangat worth it. Nah, tryout itu biasanya sebulan sekali. Tryoutnya tuh sebulan sekali dulu, kemudian kalau udah intensif, udah masuk ke program intensifnya, bisa program intensif tuh mulai dari Januari, itu tryoutnya tuh bisa lebih sering lagi di kalau nggak salah. Nah, kemudian yang gue lebih suka dari Inten adalah punya buku sakti, bukan buku sakti sih sebenarnya, itu kayak kitab suci gitu, kitab sucinya Inten. Kalau kita biasanya tryout di bimbel-bimbel lain kayak ya udah tryout aja terus pembahasan dan selesai gitu. Kalau di Inten tuh enggak sih, misalkan nih ada tryout gitu di minggu ini. Nah, ya udah kalian kerjain dulu nih tryoutnya gitu kan, biasa. Ada kayak webnya gitu. Jadi dari Intennya sendiri tuh kayak ngasih web untuk tryout gitu, dan tryoutnya tuh bukan Google Form, bener-bener dari situs Inten buat sendiri. Udah tryout nih, udah selesai gitu tryoutnya, akan mengerjakan yang namanya tryout at home. Kalian tuh dikasih, nanti dikirimin soal-soal yang tadi kalian udah kerjain tryoutnya tadi pagi misalkan. Nah, sorenya tuh baru di-share lagi untuk soal-soalnya. Di situ kalian wajib banget print out seluruh soal-soalnya yang TPS-nya maupun yang TKA-nya. Kalau kalian saintek ya udah saintek, dan kalau sosum ya sosum gitu. Nah, kalau udah di print out itu kalian gunting-gunting dan ditempel. Biasanya mungkin teman-teman yang sebagian ini udah tahu gitu kan, kalau ngeliat temennya di sekolah ataupun ngeliat kakak kelasnya atau ngeliat mungkin di Twitter ataupun di Instagram, itu emang suka anak Inten tuh suka kayak ngefolio print terus digunting-gunting terus ditempel di buku besar ya kayak gitu. At home itu biasanya kita tuh sistemnya adalah boleh cari di Google, boleh lo cari di Wikipedia, cari di Brainly, cari di Potomac, bisa surfing internet gitu untuk bisa ngerjain TO at home-nya. Tapi syaratnya adalah lo nggak boleh nanya orang gitu. Lo nggak boleh nanya temen lo, nggak boleh nanya temen sekelas lo, nggak boleh nanya abang lo mungkin yang udah kuliah ataupun orang tua lo yang merupakan dosen ataupun guru. Lo nggak boleh nanya. Pokoknya kata tetangga lo, guru-guru lo privat lo nggak boleh nanya. Ini benar-benar mencerminkan kehidupan di kuliah juga, gimana kan kalau nanti tugas kuliah dan hanya kalian yang bisa mengandalkan diri kalian sendiri gitu, bukan teman-teman ataupun guru apalagi ya. Sebenarnya fungsinya apa sih untuk TO at home ini? Misalkan nih teman-teman, kalian ngerjain soal matematika, itu misalkan terdiri dari 10 soal. Ketika TO real atau TO asli, kalian hanya mampu mengerjakan 5 soal benar ya, 5 soal dengan benar dan yakin gitu. 5 soal lagi yang belum pasti benar ataupun udah pasti salah gitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau kita cuma mampu jawab 5, ya udah gitu kan. Sisanya ya salah gitu, bisa dibilang salah ataupun mungkin ya untung-untungan benar gitu. Masuklah ke dalam pengerjaan TO at home ini. Diharapkan bahwa yang
jumlah benarnya itu bisa lebih banyak gitu. Misalkan di TO Real kita cuma bisa benar 5, tapi diharapkan di TO at Home ini kita bisa benar lebih dari 5. Misalkan dari TO at Home karena kita udah buka buku, kita udah open book ibaratnya, kita udah cari di internet, kita misalkan minta bantuan di Brainly atau Photomath, nanti jumlah benarnya bisa meningkat gitu. Yang tadinya cuma benar 5, misalkan jadi benar 3 lagi, jadi dari 8 gitu kan. TO at Home ini kita berhasil mengerjakan soal matematika itu benar 8 gitu. Berarti kan ada salah 2 nih. Nah, yang 2 salahnya ini pastilah ketika kita mengerjakan TO itu udah buka buku juga, udah ngitung pakai kalkulator juga, tetap juga ada yang hasilnya emang nggak ketemu gitu kan. Dan mungkin kita memerlukan bantuan nih dari guru-guru inten ini. Nah, nanti di pembahasan terakhir di setelah TO at Home itu nanti biasanya pembahasan, nah kita baru tahu tuh nanti yang pembahasan 2 soal itu gimana caranya kayak gitu. Nah itu bener-bener worth it banget sih menurut gue. Jadi itu bener-bener apa ya istilahnya tuh, dikupas gitu loh. Setiap permasalahan, setiap soal tuh bener-bener dikupas dan dikasih tahu jalannya, dikasih tahu caranya, dan dikasih tahu trik-triknya gitu, strateginya gimana caranya mengerjakan soal ini. Khususnya kayak fisika dan matematika tuh kan butuh pemahaman konsep luar biasa kan, dengan penjelasan yang sedemikian detail sih kalau bisa, dan sedemikian utuh gitu loh. Nah ini guys, ini adalah contoh dari soal yang udah gua print out dan juga udah gua taruh pembahasannya. Nih kayak gini guys. Nah kalau ini tuh contoh soal fisika. Ini gue sampai nggak muat gitu kan kalau tulisnya di samping. Jadi akhirnya gue ngambil kayak kertas kosong gitu, terus gue tulis pembahasannya di kertas kosong. Karena mohon maaf aja nih, gue tuh agak sedikit bingung sama fisika dan susah ngertinya juga. Makanya setiap pembahasan benar-benar gue tulis per kalimat. Jadi gue bingung deh, ini gue belajar fisika atau belajar bahasa Indonesia ya. Nah, ini gue ambil salah satu buku contoh di pelajaran biologi. Dan ini kayak materi-materinya dulu. Baru biasa sih guys, saya normal lah kayak juga buku-buku di modul lain atau buku-buku sekolah kalian. Kemudian baru latihan soalnya gitu. Nah, ini biasanya kadang kita KBM juga suka ngerjain buku-buku di modul ini. Dan yang membuat gue semakin seneng les di Inten adalah guru-gurunya tuh bener-bener memperhatikan kita banget. Memperhatikan gimana sih? Pertama yang pasti adalah memperhatikan progres kita, sejauh mana kita sudah benar-benar menyerap khususnya materi-materi untuk persiapan SBMPTN di tahun yang akan datang. Kemudian gurunya juga mencermati tentang keinginan kita, tentang cita-cita kita, tentang apa yang kita mau, dan mengukurnya dengan potensi yang kita punya gitu. Jadi nanti pelan-pelan mengamati nilai-nilai kita, serta juga nanti disesuaikan sama hasil tryout kita biasanya, dan juga hasil dari kuis harian dan hasil dari mandiri-mandirinya. Juga banyak banget ngasih tahu info atau jadwal dari ujian-ujian mandiri lainnya gitu. Dan ujian mandirinya itu gak hanya yang untuk kelas reguler, tapi juga dikasih tahu atau diinformasikan tentang penerimaan kelas internasional untuk PTN yang membuka kelas tersebut. Di Inten itu gak hanya stop untuk ngajarin sampai di kelas SBM aja. Misalkan nih kalau udah USBM ya dilepas tangan gitu aja, enggak. Tapi Inten tetap ada kelas juga untuk persiapan SIMAK UI, Undip, dan juga UGM. Nanti kalian juga dapat modulnya. Biasanya itu akhir-akhir bulan setelah SBMPTN gitu. Jadi kalian gak usah khawatir bahwa ntar Inten setengah-setengah gitu nuntunnya, enggak. Tapi Inten tuh bener-bener ketara banget totalitasnya, bener-bener ingin mendedikasikan dirinya membantu kita semua yang pengen masuk PTN di tahun berikutnya. Merebut PTN di tahun di tahun 2022, gue saranin banget untuk kalian mengambil Inten ini dimanapun kalian berada, di masing-masing daerah, di masing-masing cabang, kalian ambil aja Inten gitu loh. Hitung-hitung kalau kalian belajar sendiri juga kalau bingung atau gimana, kalian juga diuntungkan gitu satu sisi untuk les di Inten. Nah tapi untuk kalian yang memilih untuk gue bisa sendiri, gue bisa belajar sendiri, dan menurut gue ada juga kok media-media online, pembelajaran online lainnya yang bisa gue manfaatin ya. Terserah gitu, nggak apa-apa, asal tujuannya sama, yaitu sama-sama belajar serius, sama-sama belajar komitmen dan juga konsisten untuk meraih PTN dan juga jurusan yang kalian inginkan di tahun berikutnya. Sekian dulu video gue hari ini. Untuk kalian yang masih berjuang untuk masuk PTN dan jurusan yang kalian impikan di tahun depan, gue doain semoga lancar dan juga semoga cepat-cepat lolos dan juga menjadi maba di tahun berikutnya. Gue Brian Andika Prayoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.